Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Winonovita NIM 186317. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, ketika kita memakan jeruk manis ataupun jeruk nipis, jeruk lemon, bahkan ketika kita menambahkan cuka ke dalam suatu makanan, maka suatu makanan atau rasa dari jeruk itu ialah rasa asam. Namun ketika mandi dan tanpa sengaja kita menelan sabun, nah dirasa akan berasa pahit. Dan di sini dapat didefinisikan bahwa asam basa yaitu suatu senyawa akan bersifat asam ketika memiliki rasa asam, dan suatu senyawa akan bersifat basa ketika suatu senyawa itu memiliki rasa pahit. Dan di sini kemudian seiring berjalannya dan berkembangnya zaman, di sini banyak ilmuwan yang meneliti tentang asam dan basa setelah adanya zaman kuno. Nah, di sini yang pertama yaitu seorang ilmuwan Frances Lowry yang meneliti tentang asam basa. Kemudian yang kedua yaitu ilmuwan Arrhenius atau asam basa Arrhenius, dan yang ketiga yaitu baik untuk selanjutnya yaitu teori yang pertama, asam basa Frances Lowry, yang dimana pada tahun 1923 Johannes N. Frances dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Di sini Frances Lowry menyatakan bahwa asam sebagai donor proton atau ion H+ dan basa sebagai penerima proton atau ion H+. Baik, di sini kita lihat contoh dari reaksi asam basa Frances Lowry. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori asam basa Arrhenius, yang dimana di sini pada tahun 1884 seorang ilmuwan Sven August Arrhenius mengemukakan teori asam basa, yang dimana senyawa asam ialah sebuah senyawa jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, dan senyawa basa ketika dilarutkan dalam air ia akan menghasilkan ion OH-. Nah, di sini contoh reaksi asam basa Arrhenius, yang dimana tadi dijelaskan tadi bahwa dalam air asam akan melepaskan ion H+, dan basa dalam air akan melepaskan ion OH-. Di sini dapat pada teori asam basa selanjutnya yaitu asam basa Lewis, yang dimana di sini seorang ilmuwan N. Lewis, ahli kimia dari Amerika, melanjutkan penelitian yang lebih lanjut terkait asam basa, yang dimana dirasa di sini asam basa Frances Lowry hanya terbatas pada reaksi yang melibatkan proton. Padahal di sekitar kita masih banyak sekali reaksi yang memiliki sifat asam basa tetapi tidak sesuai dengan teori asam basa Frances Lowry. Nah, di sini Lewis mendefinisikan bahwa basa ialah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan, sedangkan asam ialah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima PeB atau pasangan elektron bebas. Sehingga dapat disimpulkan definisi asam basa menurut Lewis atau asam basa Lewis ialah asam menerima pasangan elektron
dan basa memberikan pasangan elektron. Nah, baik kita lihat contohnya di sini. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu senyawa itu bersifat asam atau basa? Maka kita memerlukan adanya indikator. Di sini didefinisikan bahwa indikator asam basa merupakan senyawa yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah larutan mengandung asam, basa, atau netral. Nah, di sini terdapat dua indikator. Yang pertama yaitu indikator alami. Di sini indikator alami itu bisa didapat dari alam. Bisa didapat dari ekstrak tumbuhan seperti umbi, daun, kulit, buah, atau bunga. Beberapa indikator alami yang biasa digunakan adalah kunyit, kubis merah, bunga mawar, bunga sepatu, buah naga, dan lain-lain. Kemudian untuk indikator yang kedua yaitu indikator universal. Nah, ini perubahan yang terjadi dari asam basa atau indikator alami asam basa. Yang dimana di sini kita lihat bahwa indikator ekstrak tanaman berupa kunyit. Terus selanjutnya yaitu kekuatan asam dan basa. Di sini salah satu seorang ilmuwan kimia pada tahun 1909 yaitu Sorensen menggunakan pH atau potential of hydrogen untuk menyatakan untuk kekuatan asam dan basa oleh ilmuwan kimia Sorensen yang menyatakan dengan pH. Di sini pada umumnya suatu pH asam atau basa itu memiliki range dari 1 sampai 14. Yang dimana di sini untuk asam dan basa ketika suatu senyawa itu memiliki pH di atas 7, maka ia bersifat basa. Dan ketika suatu senyawa memiliki pH di bawah 7, maka ia bersifat asam. Dan ketika suatu senyawa memiliki pH netral atau sama dengan 7, maka di sini untuk selanjutnya yaitu reaksi asam dan basa. Di sini kita lihat ketika asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air dan disebut dengan reaksi penetralisasi atau asam basa. Namun, di sini garam dihasilkan ketika suatu senyawa direaksikan dengan senyawa tertentu. Salah satu contohnya